Kembali ke sesi dialog pemirsa, masih bersama dengan Bapak Muhammad Aliman Syahmi, pakar ekonomi bisnis. Masih bersama kami, Pak Aliman? Masih, Mbak. Ya, Pak Aliman, apakah Anda bisa melihat sinergi kebijakan pemerintah dan penegakan hukum yang saat ini sedang kita lihat bersama bisa membawa BGN jadi lembaga yang bersih dan berwibawa secara ekonomi? Mungkin bahasanya kita bisa sederhanakan menjadi transparan begitu seperti yang Anda istilahkan tadi? Jadi gini, Mbak, ketika sinergi yang dibangun antara kejaksaan dengan pemerintah di sini ada semacam penegasan juga kepada publik bahwasanya transparansi terhadap program makan bergizi gratis ini tengah ditegaskan kepada masyarakat. Jadi sinergi ini sebenarnya kita nggak bisa mengatakan ini terlambat ya, Mbak, tapi ini sudah seharusnya dilakukan dan ini bisa menjadi titik awal lagi bahwasanya MBG melalui BGN ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, mencapai hasil yang maksimal. Baik, hasil maksimal seperti apa yang kita harapkan? Kalau terkait dengan hasil maksimal, selama ini kan kita lihat keberhasilan MBG masih berbicara tentang distribusi dan pemenuhan daripada hak penerima. Ya. Tapi harapan kami sebenarnya ketika MBG ini sudah diharapkan untuk berhasil, sepertinya BGN juga perlu menyusun semacam metrik atau indikator untuk mengukur dampak dari MBG itu sendiri. Jadi mulai dari inputnya sudah harus transparan, ditata dengan sedemikian rupa, kemudian outputnya bagaimana sampai kepada dampak atau impactnya kepada masyarakat. Tentunya kalau impact makan bergizi tentu kadar gizi, istilahnya kualitas gizi dari masyarakat, terutama dengan anak-anak juga perlu diukur juga oleh BGN. Tentu bersinergi juga dengan, ya saya sebutkan tadi, dengan Dinas Kesehatan, dengan Kementerian Kesehatan juga perlu sinergi yang lebih kuat lagi. Idealnya kalau Anda melihat target-target seperti ini yang maksimal begini bisa berjalan dalam berapa lama, Pak? Terkait dengan berjalan dengan lama, seberapa lama ini bisa tercapai, seharusnya itu sudah mulai berjalan dalam realisasi setiap tahun sih, Mbak. Kita nggak bisa juga menetapkan ini berapa lama. Tapi harapan kita dalam jangka pembangunan menengah, dalam arti 5 tahun itu seharusnya sudah ada indikator capaian yang menunjukkan bahwasanya ketika MBG ini atau intervensi langsung pemerintah terhadap program yang sifatnya langsung ke masyarakat itu betul-betul memiliki hasil yang signifikan. Mulai dari ukuran untuk ketercapaian gizi di tengah masyarakat, kemudian untuk skala ekonomi juga. Karena kan disampaikan juga MBG akan membangkitkan perekonomian lokal. Ya, kalau itu menjadi konsep awal, nah indikator ini tidakkah bisa ditetapkan dari awal? Seharusnya bisa dari awal, Mbak. Seharusnya itu sudah ditetapkan dari awal, tapi tidak memahami juga kenapa itu tidak diimplementasikan sejak awal. Tapi kembali di era kepemimpinan ataupun di bawah kepemimpinan Bu Nani nantinya seharusnya ini sudah mulai dinilai ataupun diukur secara disiplin. Sehingga memberikan kepastian juga kepada masyarakat bahwasanya program ini betul-betul efektif untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Indonesia ini. Ya, tapi kalau Anda melihat dari sisi ekonomi begitu dan bisnis tentu saja. Kalau dari sisi ekonomi, apakah ini aman untuk terus dilanjutkan begitu program ini dengan anggaran yang sebegitu besar? Dan secara bisnis, apakah ini bisa melibatkan masyarakat luas untuk implementasinya? Begini, Mbak, kalau harapannya untuk ekonomi seperti yang pernah disampaikan juga oleh beberapa ekonom di Dewan Ekonomi Nasional, dikatakan MBG ini bisa untuk menstimulasi perekonomian masyarakat, terutama dalam rantai pasok, petani juga dilibatkan, kemudian warung-warung desa. Dulu di awal pada saat sebelum ini direalisasikan, Mas Mapres juga pernah mengatakan kantin-kantin sekolah juga optimal di sini. Jadi kita kembali kepada asumsi awal jika ini MBG yang dilakukan oleh BGN ini bisa bersinergi dengan seluruh pihak, mulai dari tatanan pemerintah pusat sampai kepada unit-unit ekonomi yang ada di desa. Saya rasa ini bagus untuk ekonomi. Dan saya rasa ini bisa juga mengefektifkan atau lebih mengefisienkan realisasi anggaran dari negara itu sendiri.
Karena pernah berpikir juga sih kalau bagaimana MBG itu dibentuk semacam ekosistem, semuanya terlibat. Jadi seperti itu. Ya, mungkinkah dalam waktu 1 tahun ke depan dengan ketua ya kepala yang baru Ibu Nanik ini bisa berjalan dan bagaimana secara rantai pasok bisnis ini memangkas yang di tengah-tengah yang seandainya memang tidak diperlukan begitu, sehingga harga tetap dari bawah sampai ke atas sama. Jadi kalau memang serius ini ketua BGN yang sekarang, konsolidasinya juga cukup kuat dan implementasi jangka disiplin, saya rasa setahun juga bisa dicapai sesuai dengan yang diharapkan sih Mbak. Tapi lagi-lagi di sini yang namanya program nasional dan dengan anggaran yang besar, pengawasan dari seluruh pihak harus tetap dilibatkan dan BGN juga harus lebih peka terhadap aspirasi yang tengah masyarakat itu. Ya, Anda bisa melihat masyarakat bisa berperan dalam hal ini? Saya bisa melihat masyarakat bisa berperan di sini dan bahkan perannya itu bisa timbal balik sih Mbak, sebenarnya ini semacam ekosistem bisa kalau dioptimalkan bagus untuk masyarakat. Jadi yang terlibat mulai dari yang ada di dapur, kemudian yang supplier pasokan untuk bahan makanan bisa terlibat dengan optimal di sini. Tapi lagi-lagi kita harus menginventarisir semua peran masyarakat ini, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena ada yang tertinggal ini bisa menjadi hal yang akan menimbulkan kegaduhan juga. Ya, gitu. Kalau Anda melihat program ini yang sejauh ini berjalan dan sekarang ada kepala yang baru begitu, bisakah masyarakat memberikan masukan langsung untuk BGN terkait dengan perkembangan dan perbaikan program ini sehingga berjalan dengan lancar, misalnya melalui media sosial atau line khusus begitu, diperlukankah? Seingat saya beberapa waktu yang lalu BGN sudah menyediakan kanal informasi atau kanal aspirasi. Ya, itu bisa dioptimalkan dan kemudian di media sosial juga harus lebih ya kayak gini ya. Kita kan melihat nih admin-admin yang ada di SPPG, admin yang ada di BGN itu dibuat seasik mungkin sehingga bisa gampang berinteraksi dengan masyarakat. Itu saya rasa jauh lebih bagus sih Mbak ketimbang informasi itu bergulir kemudian dikelola oleh masyarakat, oleh beberapa pihak dan akhirnya kan menimbulkan pemahaman yang berbeda juga di tengah masyarakat. Ya, anak-anak mungkin bisa juga terlibat dalam memberikan respon begitu karena mereka yang mengkonsumsi langsung makanan bergizi gratis setiap harinya. Dan apakah anak-anak ini bisa melihat bahwa pola penyebaran MBG ini bermanfaat untuk mereka begitu? Kalau anak-anak kita tetap harus tetap di bawah bimbingan orang tua dan guru sih sebenarnya Mbak. Kita tak khawatir nanti ini bisa menjadi hal-hal yang tidak bagus juga untuk program. Tapi ketika anak sebagai penerima langsung itu diukur kemudian didengar aspirasi, itu tentunya juga harus disinkronkan juga dengan bagaimana tanggapan guru. Sebenarnya sih. Baik, kita kembali ke penggeledahan Kejagung yang dilakukan di kantor BGN dari malam tadi sampai siang hari ini masih berlangsung. Kita belum tahu temuannya apa Pak Aliman, tapi apa yang kita harapkan dari hasil pemeriksaan Kejagung ini dan penggantian kepala BGN? Harapannya sih sebenarnya segala hal yang pernah menjadi polemik beberapa waktu yang lalu bisa dibersihkan lah. Ya terkait dengan pengadaan-pengadaan yang menimbulkan polemik, mulai dari motor listrik, mulai dari hal kaos kaki dan lain sebagainya itu bisa diluruskan dan ditegaskan pada masyarakat bahwasanya ini loh, ini bersihnya, ini yang menjadi kepastian yang sebenarnya. Jadi kan publik itu kan membutuhkan kepastian. Jadi ketika masyarakat sudah menerima kepastian oleh apa yang dilakukan oleh sinergi pemerintah, itu akan menjadikan program ini, kebijakan ini bisa menjadi maksimal dan optimal nantinya. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Ya, tadi Anda sempat mention soal kaos kaki. Apa sih yang ditangkap oleh masyarakat terkait dengan anggaran kaos kaki ini dari sisi ekonomi? Ya sebenarnya kalau masalah kaos kaki kadang ada beberapa versi sih yang saya dengarkan, tetapi
kita kembali lah kalau terkait dengan hal yang sifatnya paling dasar itu seharusnya tidak begitu masuklah di dalam anggaran untuk pengadaan gitu kan, dan itu bisa menjadi hal yang sangat sensitif meskipun itu bisa dibenarkan secara proses penganggaran, tapi kita perlu lebih peka lah di tengah masyarakat dengan kondisi ekonomi saat ini, Mbak. Jadi untuk pengadaan kaos kaki saja kan kenapa harus diadakan dengan anggaran cukup besar gitu kan, apalagi sekarang dengan era yang sangat transparan masyarakat bisa mengakses berapa besarannya, tentu itu perlu dianalisis juga oleh penyelenggara atau pemangku kebijakan. Nanti istilahnya memitigasi respon publik, itu juga penting sih sebenarnya. Baik, Pak Aliman, kalau Anda bisa memberikan masukan untuk BGN yang sejauh ini sudah berjalan, masukan apa lagi yang perlu dieksekusi begitu selain dari transparansi anggaran dan transparansi kebijakan ini? Jadi yang penting bagi kami sebenarnya, terutama kami di perguruan tinggi, keterlibatan dalam hal ahli dari para ahli sebenarnya juga harus dimaksimalkan di sini. Seperti yang saya katakan tadi, pembentukan ekosistem untuk mengoptimalkan jalannya program ataupun kebijakan ini. Dan dengan keterlibatan para ahli, seperti para ahli gizi, ahli kesehatan, tentu akan memberikan kontribusi kepada BGN untuk dalam hal merumuskan indikator untuk keberhasilan dari program makan bergizi gratis ini. Jadi kita perlu ketegasan nih dari BGN untuk ukuran keberhasilan yang betul-betul terasa bagi masyarakat itu seperti apa. Baik, Pak Aliman Syahmi, pakar ekonomi bisnis, mohon tetap bersama kami. Kita akan ke informasi yang satu ini sebelum kita lanjutkan